Drama Korea berjudul While You Were Sleeping. Wanita bernama Nam Ho Jong akan mengetahui peristiwa yang akan terjadi lewat mimpinya. Drama diawali seorang wanita bernama Nam Hong Jo sedang bermimpi bertemu seorang pria yang dahinya terluka. Belum jelas kelanjutan mimpinya, tiba-tiba ibunya datang dan membangunkannya. Nam mencatat kisah mimpinya, dia tinggal berdua dengan ibunya. Dia tak begitu peduli dengan kondisi kamarnya yang berantakan. Waduh, perempuan loh. 내가 그래서 돼지고기를 못 먹어요. 남자를 안았어. 그것도 내가 먼저. Beberapa saat kemudian, Nam terkejut karena mereka akan mempunyai tetangga baru yang sedang pindahan. Anehnya lagi, pria yang pindahan itu yang terdapat dalam mimpinya. Nah lo. 내가 꿈속에서 아는 남자. Pria itu bernama Jae Chan yang ditolak saat akan memberikan kue beras sebagai perkenalannya. 사절입니다. 죄송합니다. 뭐 이런. Kecewa dengan niat baiknya tak dihargai, Jae Chan mengocehi adiknya jika tetangga di depan rumahnya songong karena tak mau menerima kue beras mereka. Adiknya berpendapat jika kakaknya harus mengencani wanita tersebut. Wah, bener juga tuh. Kejadian tak terduga saat di halte Nam didekati Jae Chan. Dia duduk di sebelahnya, tentulah membuatnya panik karena merasa malu telah menolak kue pemberiannya. Ulah GR-nya ini mengingatkan Jae Chan dengan penolakan kue berasnya. 아니 왜 뜬금없이 내 앞에 바짝 앉는 건가? 장난한 이게 수가 낮아. Nam menceritakan pada ibunya tentang pria tetangga barunya yang mendekati di halte bis. Di resto Ceromlah, Nam melihat pria dengan jarinya yang dibalut Hansaplast. Dia teringat dengan mimpinya 3 bulan lalu jika pria itu akan tewas terbakar setelah menyalakan korek apinya. 감사합니다. 네, 잘 먹었습니다. 석 달 전쯤에 꾼 꿈인데. Sang ibu yang mendengar ocehannya berusaha mengingatkan pria yang baru saja keluar dari restonya untuk meminta korek apinya. Ya tentulah Ah Jusi malah mengocehinya karena tak percaya dengan ceritanya bahwa dia akan tewas jika dia menyalakan korek apinya. Mereka malah mendapat perlakuan kasar dari Ah Jusi. Lagian koplak ya, siapa yang mau percaya dengan ceritanya. Bahkan ayahnya juga tewas karena tak percaya dengan ceritanya. 됐어. 야 그런 게 어딨어? 알면 바꿔야지. Hingga di suatu pom bensin, Ah Jusi itu menyalakan korek apinya yang tentu si jago merah menyambarnya. Di kantor kejaksaan, bawahannya ingin merayakan kedatangan bos baru mereka di hari pertama. Dengan ditemani Leo Bom, mereka melihat ulah Jae Chan yang sedang berfoto selfie dengan kartu nama yang seorang jaksa. 야, 정프로. Ulah konyolnya diteriaki Lee yang ternyata mereka teman lama, sambil mengenalkan penyidik bernama Pak Choi. Di masa lalu, Lee dan Jae Chan teman sekolah. Kebiasaannya merobek kertas masih saja dilakukan. Saat itu Lee mengajaknya untuk memanipulasi nilai rapot mereka agar mendapat ranking. Karena ayahnya berjanji akan memberikan uang jika masuk ranking sekolah dan mereka akan membagi 2 uang tersebut. 결국 엄마가 냈다는. Suatu hari Nam bermimpi jika ibunya akan tewas dalam kecelakaan yang disebabkannya. Berita kematian Ah Jusi yang terbakar di pom bensin disiarkan di televisi. Hal ini membuat Nam jadi shock jika mimpinya menjadi kenyataan. 야 저 사람 저때 그 남자 맞지? Tak ingin kematian ibunya jadi kenyataan, dia pun memotong rambutnya dan menceritakan mimpinya tentang ibunya yang akan tewas. 14 Februari tahun 2016, Lee menegur Jae Chan yang sedang berselfie dengan mobil barunya. Dia terkejut mengetahui jika wanita yang telah membuatnya jengkel itu berpacaran dengan temannya. 아니, 둘이 사귄다고? Dia mengingat masa lalu di tahun 2003 saat Jae Chan diinterogasi ayahnya yang seorang polisi karena diduga telah mencuri motor. Tapi dia membantah tuduhan ayahnya. Motor itu dibeli olehnya. 그냥 성적표를. 성적표? Karena terpojok, Jae Chan memberitahukan jika uangnya didapat dari Lee setelah mereka memanipulasi nilai raportnya dan mendapatkan bagian dari temannya karena hadiah yang diberikan ayahnya. Tentu ayahnya kecewa dengan ngibul anaknya yang selama ini sang ayah selalu membanggakan kepintarannya. 소장해. Nam yang sedang kencan dengan Lee merasa gelisah karena ibunya tak menjawab pesannya.
hingga dia teringat jika dia lupa mengunci pintu rumah dan bergegas pulang. Wah, kencan mereka pun mendadak bubar deh, dibarengi dengan turun salju. Karena salju akan turun, Lee meminta agar dia yang menyopiri mobilnya. 이런 길 운전 많이 해봤어요. 줘요. 내가 운전할게. Sepanjang jalan, Nam terus menghubungi ibunya yang teleponnya tertinggal di kafe. Hingga Jung, seorang tetangga barunya, mengembalikan ponselnya dan barulah mereka berbicara. Nam masih teringat dengan mimpinya yang akan menewaskan ibunya, hingga dia jadi parno jika ibunya tak langsung menjawab panggilannya. 원래 그렇게 어머니랑 애틋합니까? 아니요. Tak diduga dalam perjalanan, Lee menabrak seseorang, hingga mobilnya juga tergelincir dan menabrak tiang listrik. 10 bulan dirawat di rumah sakit, barulah Nam siuman dari pingsannya. Sayangnya dia harus menyesal mendengar ibunya telah meninggal di saat dia tak sadarkan diri. Akibat kecelakaannya tempo hari yang menyebabkan seseorang tewas, ibunya tak bisa membayar tagihan rumah sakit hingga dia menjual rumah dan restonya dan bekerja sebagai cleaning service. Karena kelelahan bekerja, ibunya terjatuh dari tangga hingga meninggal. Duh, kasihan. Nam mendapatkan pesan wasiat dari ibunya jika ibunya masih memiliki tabungan dan asuransi jiwa yang bisa diklaim. Dia meminta putrinya agar tak menyalahkan dirinya sendiri. 너 재판받아야 될지도 몰라. 내가 낸 게 아니야. Belum lagi kesedihannya habis, tiba-tiba bibinya memberitahukan jika Nam harus mengikuti sidang karena kecelakaan tempo hari. Nam mengungkapkan mengapa dirinya yang dipermasalahkan karena bukan dia yang mengendarai mobilnya. Nam terkejut karena jaksa yang akan menginterogasinya adalah pria yang berada dalam mimpinya. 그로 인한 불이익을 받지 않습니다. Hasil interogasi yang didapat oleh polisi bahwa Lee tak mengakui jika dia yang telah mengendarai mobil. Dia malah memojokkan Nam. 아니 난 말렸지. 눈길 미끄러우니까 운전하면 안 된다고. Penjelasan ini ditolak Nam, tapi penyidik Choi memberitahukan hasil tes DNA darah yang ditemukan di kantong udara di kursi pengemudi cocok dengan dirinya. 분명히 유범 씨가 운전을 했어요. Dari hasil rekaman dashboard, Nam memang dikeluarkan dari kursi pengemudi. Nam berpendapat jika seseorang pasti telah merusak barang bukti. Saat kecelakaan itu, Lee tersadar duluan. Dia memang memindahkan Nam ke kursi pengemudi dan menempelkan darahnya pada kantong udara. Dia duduk kembali di mobilnya sesaat polisi datang ke TKP. Sayangnya, jaksa Chae-chan hanya mempercayai bukti daripada opininya. 우린 추측보다 증거란 걸 믿습니다. Dia juga tak bisa lagi menghubungi Lee Yo-bom yang telah menjerat dirinya dalam hukum. Wole. Sesuai janji Nam sebelumnya, jika ibunya tewas, Nam juga akan mengakhiri hidupnya. Maka dia pun berdiri di ujung tembok atap gedung yang tentu membuat si Jae-chan terkejut dan berusaha menolongnya. 와서 천천히 얘기합시다. Dia kesal karena tak ada yang mempercayai keterangannya. Aksi terjun bebas pun dilakukan. 믿어줄 테니까. Rupanya itu hanya mimpi Jae-chan di malam buta, bro. Di hari Valentine tahun 2016, Jae-chan menceritakan mimpi buruk yang dialami pada adiknya. Jika cewek tetangga mereka tewas karena bunuh diri. Cewek itu berpacaran dengan Lee Yo-bom. 그 여자가 죽었어. Karena penasaran, saat bertemu Nam di halte, Jae-chan menanyakan hubungannya dengan Lee. Pertanyaan itu membuat Nam mencurigai jika tetangganya ini telah menguntitnya. 이유범을 알아요? 지금 이봐요. 내 말 들었어요? Dia tak mau menjawabnya dan pergi dengan taksi. Di hari Valentine, Lee Yo-bom membelikan bunga untuk Nam. Malam harinya tak sengaja Jae-chan bertemu dengan Lee. Kemunculan Nam yang akan kencan dengan Lee berusaha dibatalkan oleh Jae-chan. 오늘 그냥 집으로 가라고. 왜 그래야 되는데요? Sayangnya tak berhasil. Kedatangan Jung mengajak kakaknya pergi ke acaranya. Baru saja mereka akan pergi, Jae-chan kembali melihat Lee dan Nam yang akan pergi dengan mobilnya. Mengetahui Lee yang menyopiri mobilnya, dia menyuruh adiknya untuk menghubungi polisi guna menghentikan mobil mereka. Tapi tentu hal ini kesulitan untuk meyakinkan polisi. Dalam mimpinya, Lee akan menyalahkan Nam setelah terjadi kecelakaan yang menewaskan orang lain. Tak ada pilihan, Jae-chan harus menghentikan mobil mereka. Hingga di suatu tempat, Jae-chan berhasil menabrakkan mobilnya pada mobil Nam. Dengan dalih, mobilnya tergelincir karena salju. 아까 보니까 제 차.
Keterangan ini tak membuat Lee percaya begitu saja. Jae-chan terpaksa melakukan ini guna menghindari kecelakaan. Lee menuduh dengan kisah masa lalu. 일부러 박은 거지? Saat mereka masih bersekolah, mereka mengalami kecelakaan motor. Yang jadi masalah, Lee Yo-bom yang mengendarai motornya dan Jae-chan yang harus bertanggung jawab. Lee meminta Jae-chan mengaku bahwa dialah yang mengendarai motornya. 그게 더 자연스러워. 거짓말하겠다는 소리야? Saat itu Jae-chan bingung karena kecelakaan motor ini akan menyebabkan ayahnya yang seorang polisi mengetahui jika dia diam-diam membeli motor. Tak mau terulang peristiwa masa lalu, Jae-chan membatalkan alur kehidupannya agar Nam tak dikorbankan oleh Lee. 너무 작작해도 저 여자 엄마는 그 충격으로 돌아가셨을 거야. Dengan menuduhnya jika dia yang menabraknya. Karena jika itu terjadi, maka Nam akan bunuh diri setelah disalahkan Lee. Tentu semua ocehan Jae-chan tak dipercayai. Namun lain lagi dengan Nam yang mempercayai penjelasannya. Karena ucapan ini seperti dirinya, di mana jika dia bermimpi maka akan jadi kenyataan. Sambil mengucapkan terima kasih, Nam pun memeluknya. Kecelakaan ini membuat petugas sibuk. Di dalam ambulans, Nam memberitahukan alasannya mengapa dia mempercayai ucapannya. 화 안 나요. Karena mimpi Nam juga selalu menjadi kenyataan seperti yang diceritakannya. 나도 그런 꿈을 꾸거든요. 꿈은 반드시 이뤄져요. Mereka saling bertukar informasi berapa lama mimpinya itu akan menjadi nyata. Nam tak tahu pasti, terkadang bisa sehari atau 3 bulan. Selama ini mimpinya belum pernah meleset. 아니 내가 당신 말을 믿는 건 아닌데 Sejak diselamatkan Jae-chan, kini Nam berubah pikiran. Dia merasa berhutang budi karena alur hidupnya berubah dan ibunya juga tak meninggal. Dia juga menolak untuk membicarakan Lee si pengacara yang mau memorotinya. 목숨에 내 목숨까지 구했잖아. 어떻게? Rencana anaknya untuk berpacaran dengan tetangga membuat ibunya tak begitu menyukainya. Hal ini berbanding terbalik dengan Jae-chan yang hanya menganggapnya teman. Kasian ya loh. Kali ini niat baik Nam yang membawakan nasi kepal untuknya ditolak Jae-chan. 주먹밥도 사양합니다. Jae-chan merasa bingung karena selalu dikuntit oleh Nam kemanapun dia pergi. Dia mengetahui rencana kepergiannya dikarenakan mimpinya. Dia dapat melihat masa depan hanya lewat mimpi. 지금 궁금한 거 되게 많죠? Jae-chan tak mau percaya mimpinya atau mimpi Nam yang akan jadi kenyataan. Dia juga menolak untuk menerima payung darinya. Di masa lalu, Nam yang sedang bermain bola dengan ayahnya menceritakan jika dia memimpikan ayahnya meninggal. 마 여기가 무슨 아메리카냐? Disebabkan ada pria yang membawa granat dan meledakkan dalam bisnya. Nam melarang ayahnya untuk pergi bekerja hari itu. Setibanya di luar stasiun, kondisi cuaca hujan. Jae-chan teringat dengan pemberian payung Nam yang ditolaknya. Khawatir dengan mimpinya menjadi nyata, Nam menemani ayahnya yang sedang menyupiri bis. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit menaiki bisnya. Dia menganggapnya jika semua itu hanya kebetulan saja. Setelah mendengar siaran radio tentang prajurit yang membelot, ayah Nam berpura-pura ada masalah dengan roda bisnya. Dia meminta penumpang pindah dengan bis di belakangnya. Rencana ini membuat para penumpang marah karena kondisinya sedang hujan. Setelah semua penumpang turun, kini tinggal seorang prajurit yang tak mau turun. Ayah Nam berusaha memintanya untuk membantunya menggantikan roda bisnya. Tapi malah diserang tentara itu dan beberapa saat bisnya pun meledak. Insiden ini membuat Nam menangis histeris. Jae-chan mencurigai pengacara Lee yang kini menangani kasus Park, yang telah merubah kasus pencederaan menjadi kasus penyerangan. 김숙 씨를 구두발로 가격해서 상해 아니고 폭행이다. Dengan membuat dokumen baru dan membuat mereka menandatanganinya. Karena terpojokan, Lee mulai mengungkit tentang penabrakan mobil tempo hari. Pertengkaran Jae-chan dan Lee menjadi rumor di kantor kejaksaan. 정일동 경감과 그들의 용기에 정치권이나 Di rumah duka, ayah Nam dikunjungi para politikus dan pejabat negara berkat jasanya menyelamatkan para penumpang bisnya dari ledakan. Alasan Jae-chan tak mempercayai mimpi-mimpi Nam dikarenakan dia seorang jaksa yang harus bertindak setelah kejadian. 뭔진 모르겠지만 이유가 있겠죠. 당신이고 나인 이유가. Bukan untuk mencegahnya. Jadi tak ada yang bisa dilakukan walau Nam menceritakan mimpinya. Kali ini mereka membicarakan mimpi adik Jae-chan bernama Jung. Dalam mimpinya, Jae-chan memberitahukan jika adiknya dibawa dengan mobil polisi.
Lain lagi dengan mimpi Nam, jika Jung membunuh seseorang dan menyalahkan kakaknya. 간 순간이 있다. Dalam mimpinya, Nam menjelaskan jika Jae-chan ditangkap polisi. So-yun kesal karena kasus ayahnya akan ditutup kejaksaan atas permintaan korban. 벌써 다 없던 일로 만들 거라더라. 그 검사 Tapi dia menyalahkan jaksa Jae-chan yang notabene adalah kakak Jung. So-yun diberitahukan ibunya agar tak pulang ke rumah. Perintahnya ini terdengar aneh. Dia malah pulang ke rumahnya hingga Jung mengikutinya. 가운데 피아노가 있었어요. Dalam mimpinya, Nam mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam rumah orang kaya karena ada piano. 맞춰봐요. Setibanya So-yun di rumah, rupanya ayahnya sedang melakukan KDRT terhadap ibunya. 일방적으로 아내가 맞는 Saat Jung melerai keributan itu, tiba-tiba Pak Park menyerangnya. Tapi apes malah dia yang terjatuh dari apartemennya. Jung yang panik menyalahkan kakaknya. Jae-chan berpikir jika ini dikarenakan kasus Pak Park yang dibebaskan. 박준호 사건? Jenazah Pak Park dibawa dengan ambulan. Dan apesnya Jung jadi tersangka pembunuhan. Dia dibawa oleh Han ke kantor polisi. Rupanya itu hanya mimpi Han. Jae-chan mengajak Nam pergi ke apartemen Park sebelum kejadian itu terjadi. Dia harus membatalkan mimpinya agar tak jadi nyata. Saat keluar dari mobilnya, dia melihat Jae-chan yang sedang berlari. Han teringat Jae-chan yang ada dalam mimpinya. Sebelum kejadian pembunuhan, Pak Park menerima gugatan cerai dari istrinya. Pak Park keberatan jika harus menanggung biaya kuliah So-yun di luar negeri apabila mereka bercerai. Tak ragu-ragu, Pak Park merobek gugatan cerainya dan mengamuk dengan merusak apa saja dengan stick golfnya. Sementara Jae-chan dan Nam sedang menuju apartemennya. Tapi aksi Park terhenti karena bel kebakaran apartemen berbunyi. Rupanya itu ulah Nam yang memencet alarm. Aksinya ini guna merubah alur hidupnya dan membatalkan kematian Park sehingga Jung tak jadi tersangka. Han beserta temannya tiba di lokasi. Jae-chan menemukan adiknya dan So-yun bertemu dengan ibunya. Akibat bunyi alarm itu membuat penghuni apartemen berhamburan keluar dan petugas berdatangan. Untunglah Han membela Nam yang sedang dituduh penghuni apartemen jika itu semua ulahnya. 아버지 보기 전에 보이냐. Untuk mengamankan So-yun dan ibunya dari kebrutalan suaminya, Nam mengajak pulang ke rumahnya. Si Oh yang sudah kebelet tak tahan malah harus tersiksa karena Han mengantarkan mereka ke rumah Nam. HDPA ya. Di masa sekolah, Jae-chan sedang bersama ayahnya berada di toko Aliong. Tiba-tiba seorang prajurit masuk ke toko itu. Jae-chan pun pergi meninggalkan ayahnya. Sesaat kemudian, Jae-chan mendengar bunyi tembakan di dalam toko. Yang ternyata ayahnya menjadi korban tembak prajurit tersebut. Di rumah duka, para pejabat kepolisian melayat ayahnya. Dia tewas karena telah menolong orang lain. Han bertemu dengan Jae-chan. Dia lupa jika Han adalah orang yang hampir tertabrak di hari Valentine. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan mengajaknya untuk mentraktirnya. Sejak tinggal di rumah Nam, So-yun ingin membantu di restonya, tapi Jung melarangnya karena dia seorang pianis takut jari-jarinya kaku. Jae-chan membawanya ke resto milik Nam. Ajakan Han rupanya untuk membuktikan mimpinya jika Jae-chan mengajaknya ke resto seperti dalam mimpinya. Dan seorang pria masuk ke restonya. Mendapat berita jika So-yun tinggal dengan Nam, Pak Lee pun mendatangi restonya. Ternyata mimpi Han menjadi nyata. Kedatangan pengacara Lee untuk menyampaikan pesan ayahnya. So-yun yang emosi tak ingin bermain piano lagi hingga dia akan melukai lengannya. Tapi apes, malah lengan Nam yang tertusuk guna menyelamatkan lengannya. Rupanya itu hanya mimpi yang dialami Han. So-yun kecewa mendengar ayahnya akan dibebaskan dari tahanan. Berarti mimpi buruk akan terulang. 미래 모든 걸 잃게 될 거라고. Lee memberikan janji ayahnya yang telah menandatangani di atas perjanjian. So-yun yang telah emosi akan melukai tangannya. Saat itulah Jae-chan menggebrak meja untuk membatalkan niatnya.
Karena ini kasus kekerasan, maka Jae-chan tak akan membiarkannya bebas. Dia akan tetap mendakwanya. Mereka pasti kalah di pengadilan. Jae-chan meminta Soyun agar tegas menghadapi ayahnya. Dia juga akan melindunginya. 이럴 땐 무섭게 꽉 물어줘야. Akhirnya mimpi Han tak jadi nyata berkat aksi Jae-chan. Jae-chan tak percaya jika pertemuan mereka hanya kebetulan saja. Dia meminta jawabannya mengapa dia merencanakannya. Dia malah terkejut mendengar Han telah mengetahui kisah tadi dalam mimpinya. Kini selain Nam, berarti Han selalu mimpinya menjadi nyata. 흔한 일입니까? 글쎄 그건 잘. Jae-chan juga mendapati mimpi yang sama itu sebabnya dia dapat menghentikan aksi Soyun. Pak Park heran mengapa kasus hukumnya masih belum diselesaikan. Lee memberitahukan jika istrinya tak ingin berdamai, dia ingin menghukum suaminya yang telah melakukan KDRT. 박 원장님 죄는 아니잖아. Dengan yakin Lee dapat mengatasi tuntutan jaksa dan membebaskan Pak Park. Kali ini mimpi Nam dan Han saling bertentangan tentang sidang Pak Park yang akan dilakukan oleh Jae-chan. 부탁경입니다. 억수로 급한 일이라고. 저는 몰라서 아직 박준모 조사 전이죠. Dengan ditemani pengacara Lee, Pak Park mendatangi kantor kejaksaan. Karena mimpi mereka berbeda, Han menghubungi Jae-chan lewat ponsel Oh. Han memberitahukan jika pemeriksaan terhadap Pak Park harus ditemani Pak Choi. Tapi masalahnya Choi sangat dekat dengan Lee. 박준모는 꿈에서 무죄 주장했어요. Dalam pemeriksaan, Pak Park mengaku tak pernah memukuli istrinya. Pak Lee memberitahukan pada kasus sebelumnya, jika Pak Park memukuli istrinya lagi, maka dia akan membayar 100 miliar won. 그리고 연주의 날 몰래 옷에 족적을 만들. Jadi, istrinya memasukkan cederanya demi mendapatkan uang. 그리고 호시탐탐 기회를 노리다. 없으면 세상이 끝나겠다 하는 줄 아나 본데. Pak Lee juga memperdengarkan ocehan istrinya yang akan memerah suaminya. Dari data laporan polisi, ukuran sepatu yang terdapat di tubuh Bu Park berbeda dengan ukuran kaki Pak Park. Dia juga berpura-pura pingsan di depan wartawan di saat Soyun selesai konser dengan pianonya. 쓰러집니다. Karena Pak Park terus ditekan oleh Jae-chan, dia akhirnya memberitahukan jika surat persetujuan merubah kasus, rekam medis, dan rekaman CCTV dipalsukan oleh pengacara Lee. 솔직하게 얘기하려고 했는데 대답하지 말라니까! Seiring berjalannya waktu, hubungan Nam Ho-jong dan Jae-chan menjadi pasangan baru. 나 실망 안 해요. 왜 실망을 하겠어요? 고마워요. Nam bermimpi kembali jika dirinya pingsan di suatu tempat. Dia menceritakan mimpinya pada Jae-han dan mengungkapkan ingin bekerja kembali sebagai reporter. 진짜 모르겠어서 그래요. Mendengar rencana anaknya, ibunya memarahinya karena tak ada orang yang membantunya di resto. 아주 보라고 책상에다 떡하니 올려놔. 또 바뀌는 게 아니라며. Jae-chan mengajak atasan dan timnya makan di resto Nam. 난 비겁하게 생각하나 궁금해서. 그럼 여기 내부 몽땅 신자일 확률은? Dalam diskusi mereka, tiba-tiba Nam ditanya untuk memberikan pendapatnya. Dengan lantang dan berani dia ngoceh-ngoceh di depan jaksa. Keberaniannya ini membuat atasan mereka merasa tak asing dengan suaranya yang lantang. 아까 식당에서 그 친구 그 기자. Dia mikir terus mengingat seseorang yang pernah dikenalnya. Setelah pulang dari resto, atasan mereka baru menyadari jika Nam dulunya seorang reporter SBC yang handal. Dia lupa karena Nam memotong rambutnya. 붙어서 질문을 퍼붓는데 아니 목소리는 어찌나 큰. Dulu Nam sangat aktif mengawal para tersangka dan melontarkan pertanyaan pada kejaksaan. 2 tahun lalu, insiden pelecehan seksual terjadi di kantor kejaksaan yang menyebabkan asisten kepala jaksa dipecat. Setelah peristiwa itu, tiba-tiba Nam menghilang bagai ditelan bumi. Dikira Nam dikirim ke luar negeri sebagai koresponden. Karirnya padahal sukses. Tapi mengapa kini dia bekerja di restoran? Atasan mereka penasaran dengan Nam dan akan menyelidikinya. Nam teringat dengan mimpinya saat perayaan festival lilin di kampus. Seorang wanita terbakar karena kecerobohan teman-temannya. Sementara Jae-chan bermimpi jika Nam mendapat masalah di kampus dalam sebuah acara. Dia dikejar-kejar orang tak dikenal. Begitu juga dengan Han yang bermimpi dalam mobilnya jika Jae-chan sedang digebuki pria tak dikenal saat menolong Nam. Bangun dari mimpinya, Han mengajak temannya untuk berpatroli di sekitar kampus. 야, 너 이 시간에 어디 가? Sambil membawa apar, Nam akan bergegas ke kampus guna menyelamatkan seseorang yang terlibat dalam mimpinya. Nam ingin mengubah alur hidupnya. Seseorang bernama Chohi tiba di kampus dan disambut teman-temannya.
Sebelum api itu membakar dirinya, kemunculan Nam langsung menyemprotkan apar yang dibawanya. Ulahnya membuat rencana mereka jadi berantakan karena Cho Hee marah dan membuat para pria itu mengejarnya. Untunglah diselamatkan Jae Chan yang berada di tempat tersebut karena mimpi yang dialaminya. Saat kelompok pria itu melihat mereka, kali ini Han yang datang dengan mobil patrolinya guna menggagalkan aksinya. Dengan ditemani Jae Chan, pagi itu Nam mulai bekerja kembali di kantor SBC. Saat melihat seragam barunya, dia teringat masa lalu saat pingsan mengenakan seragam tersebut. Hari itu, Dae-hee setelah mengambil duit langsung menemui pengacara Lee. Mendengar Lee tak sembarangan menerima kasusnya, Dae-hee langsung saja menunjukkan uang yang dibawanya. Lee berdalih tak bertaruh pada uang, tapi pada peluang. Dae-hee menceritakan jika dia baru saja mendapat tuduhan palsu karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adiknya tewas. Polisi menuduhnya memanipulasi kecelakaan demi asuransi adiknya. Dia meminta Lee untuk menyelamatkan dirinya di pengadilan dengan tak bersalah. 영장은 아직 못 받습니다. Nam mendapat 2 kotak kartu nama. Dia harus menemui pegawai kejaksaan karena banyak orang baru. Han terkejut bertemu Nam di kantornya. Dia memberikan kartu namanya sebagai pegawai SBC. Kejaksaan sedang menyelidiki kasus penipuan asuransi. Itu bukan kecelakaan mobil biasa. Kejaksaan meminta Ji Guang agar dilakukan otopsi, namun kakaknya menolak. Kini kasusnya ditangani pengacara Lee Yu-bom. 피보험자를 동생인 강병희 씨. Dalam persidangan, Jaksa Shin mengungkapkan jika Dae-hee mendaftarkan asuransi kedua adiknya. Dia terdaftar sebagai penerima santunan 31 asuransi. Dia membayar lebih dari 4 juta won per bulannya. Tapi saat investasi sahamnya bermasalah, dia merekayasa kecelakaan mobilnya demi mendapatkan santunan asuransi dengan mengorbankan nyawa adiknya. Duh, kejam. Dalam perjalanan mengantarkan adiknya pulang, dia menabrakkan mobilnya. Setelah memberikan laporan palsu terhadap 7 asuransi, dia mengklaim 2,7 miliar won. Jaksa menuntut jika ini kasus pembunuhan dengan menyertakan penipuan. Tentu sebagai pengacaranya, Lee menolak dakwaan jaksa. 무죄를 주장합니다. Dalam kasus pertamanya, Nam harus menyelidiki kasus kematian 100 kucing. Dalam mimpinya, Jae Chan melihat Nam dan temannya sedang dikejar si pembunuh. Jae Chan memberitahukan jika kasus Dae-hee ditangani Jaksa Shin, dia tak akan bebas. Di tempat lain, Jaksa Shin menjatuhkan berkas-berkasnya sebelum persidangan. Biasanya ini petanda buruk. 피고인 강대인은 Persidangan lanjutan pun dilaksanakan. Shin mengungkapkan jika Dae-hee sengaja menabrakkan mobilnya di pintu terowongan untuk membunuh adiknya. Lalu dia mencari saksi palsu untuk menguatkan kecelakaannya. Dia juga menolak adiknya untuk diotopsi dan segera melakukan kremasi. Alasan pengacara Lee, Dae-hee menolak otopsi karena tak ingin merusak jasad adiknya guna menghormatinya. 장례를 길게 할 수 없었기에 이것도 말이 되긴 하죠. Jaksa Shin menjelaskan jika terdakwa sering ditilang hanya dikarenakan tak memakai sabuk pengaman. Tapi di saat kejadian, dia menggunakannya dan membiarkan adiknya tak menggunakan sabuk pengaman. 이게 과연 우연일까요? Itu bukan hal yang kebetulan. Pengacara Lee mengungkapkan jika korban bukan tewas karena kecelakaan, karena tak ditemukan luka pada tubuhnya. Dari keterangan ahli, jika korban telah tewas sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu, korban kelelahan setelah mengantarkan surat. Dugaannya korban yang tertidur mengalami serangan jantung. Semua itu hasil keterangan suhu tubuh korban, tingkat oksigen, dan penjelasan petugas 119. 죽지 않았거든요, 병이. Lee mendapat keterangan jika Dae-hee membunuhnya dengan racun sianida. Awalnya racun itu untuk membunuh kucing liar yang berisik. Dia melakukannya sebelum kecelakaan itu terjadi. Duh, jahat banget ya. Hingga kini polisi tak mengetahui, apalagi jasadnya sudah dikremasi. Kejaksaan menyadari jika mereka salah menuntutnya dengan kecelakaan mobil. Semua ini disebabkan korban tak dilakukan otopsi. Sementara, polisi dan dokter memberikan penjelasan jika kematian korban dikarenakan kecelakaan. 틀림없는지. Hakim memberikan putusannya bahwa terdakwa tak bersalah dan dibebaskan. Dalam pikiran normalnya, Lee mengakui jika dia jijik bersalaman dengan kliennya karena dia telah berlaku keji pada adiknya. Jae Chan meminta penjelasan pada Lee bagaimana Dae-hee telah membunuh adiknya jika memang bukan kecelakaan. Tentulah Lee tak mau memberitahukannya.
Nam sering nongkrong di kantor polisi guna mendapatkan berita. Hasil penyelidikan Han jika anak-anak di sekitar rumah memberitahukan jika ada seseorang yang memberikan makanan pada kucing sebelum kucing itu tewas. Jae-chan berpikir keras bagaimana Dae-hee bisa membunuh adiknya. Dia teringat dengan ucapan Nam jika dia sedang menyelidiki banyaknya kematian kucing liar yang diberi racun. Awalnya, penyidik Choi tak yakin jika jasad korban telah diracun saat dia memeriksanya. Tapi dia teringat jika warna darah korban lebih pucat dan nyaris berwarna jingga. Itu salah satu gejala jika orang mati diracun. Setelah menyaksikan persidangan, Choi adik Dae-hee mulai ragu dengan rekaman kamera dashboard mobilnya. Jika itu bukan suara adiknya, tapi kedua suara itu suara kakaknya. 재판에 갔었어. Sebelumnya dalam perjalanan itu, adik Dae-hee sudah tak sadarkan diri. Hanya Dae-hee saja yang berpura-pura jika mereka sedang mengobrol. Prasangka adiknya membuat Dae-hee jadi marah. Kemunculan Nam dan Han di depan resto Dae-hee guna menyelidiki pemilik resto yang memberikan makan kucing-kucing sebelum tewas. Sebelum masuk ke resto, Han mengingatkan Nam agar menghubungi polisi jika terjadi sesuatu. Han masuk ke dalam resto di mana Dae-hee sedang marah pada adiknya. 사장님? Tak basa-basi lagi, tiba-tiba Dae-hee menikamnya di depan adiknya. Bukannya memberitahukan polisi sesuai pesannya, Nam malah ikutan masuk ke resto. Wele-wele katro ye. Dengan sisa tenaga yang ada, Han terus berusaha agar Dae-hee tak menyerangnya, hingga mereka berdua kabur dari resto tersebut. Sayangnya kedua wanita itu meninggalkan ponselnya. Hanya Han yang tergeletak dengan luka tikamnya, sementara Dae-hee mengejar mereka yang melarikan diri ke atap gedung. Sebelum penikaman itu, Jae-chan memberitahukan Han jika dalam mimpinya, Nam diserang Dae-hee di atap gedung jam 10 malam. Pelakunya seorang terdakwa yang sedang diadili karena membunuh. Menyadari ponsel Nam tak aktif, Jae-chan dan timnya mendatangi gedung seperti dalam mimpinya menjelang jam 10 malam. Setibanya di lokasi, Han sudah terluka dan polisi sudah tiba di TKP. Mereka menyusul Nam yang berada di atap gedung. Dalam waktu yang tepat, Jae-chan menyerang Dae-hee yang telah mengetahui persembunyian mereka. Untunglah kedatangan teman-temannya dapat melumpuhkan dan menangkapnya. Dalam ketakutan, kedua wanita itu dapat terselamatkan. Tapi kasihan ya, hanya si Nam yang dipeluknya. Yang satunya nganggur deh. Sehabis dioperasi, Han kini dirawat di rumah sakit. Sementara, si Oh hanya badannya aja yang besar, tapi nyalinya seperti kucing tersiram air. Dae-hee yang koplak kehilangan duitnya deh 2,4 miliar karena ulahnya. Dia ngoceh-ngoceh dalam selnya. Jae-chan menginterogasi Dae-hee yang telah melakukan percobaan pembunuhan dan penyerangan. Sementara pengacara Lee berjanji tak mau mengambil lagi kasusnya. Mendengar hal itu membuat si koplak ngamuk-ngamuk. Na mulai melaporkan temuannya jika pembunuh kucing itu adalah pemilik resto ayam di sekitarnya. Dalam sidang sebelumnya, dia telah membunuh adiknya demi mendapatkan uang asuransi. Namun dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Jaksa telah mengungkapkan jika dia telah memasukkan sianida pada minuman herbal yang diberikan pada adiknya. Sidang pun dimulai. Kali ini, Jae-chan yang mendakwanya. Dae-hee berpura-pura bersedih di hadapan jasad adiknya, bahkan dia mengelabui para penyidik. Dia juga tak terlihat menyesal dengan perbuatannya. Jae-chan meminta hakim untuk menghukumnya seumur hidup. Atasan mengakui keberhasilan jaksa Jae-chan dan dia mengakui kesalahannya karena timnya kurang teliti dalam penyelidikan. Ujung-ujungnya, jaksa Shin jadi adu mulut dengan penyidiknya karena tak dapat menangkap Dae-hee. Kondisi Han sudah pulih, dia diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Jae-chan protes karena Han ingin menginap beberapa hari di rumah Nam. Karena cemburu, dia mengizinkan Han untuk tinggal di rumahnya. Tapi keberadaan anjingnya telah mengacaukan isi rumah. Jae-chan iri karena tak diajak makan malam oleh Nam. Sudah tak diajak, kini Han memintanya dibawakan daun lalapan. Haduh. Dalam suatu kesempatan, Jae-chan lupa melepaskan sabuk pengaman saat dia akan mencium Nam.
Setibanya di rumah, kasihan Deluh tak diajak masuk rumah. Oh, kini ditemani polisi wanita. Mereka mendapat tugas untuk mengecek pembunuhan di apartemen. Polisi segera melakukan olah TKP. Dari rekaman CCTV sebelum kematiannya, seorang teknisi internet datang ke rumah tersebut. Dia bernama Hak Yong. Di tempat lain, mendengar Han akan pulang ke rumahnya membuat Jae Chan senang. Dalam tidurnya, Han bermimpi diinterogasi oleh Jae Chan jika Hak Yong teman sekolah dan tinggal bersamanya. Dalam tidurnya, Han bermimpi diinterogasi oleh Jae Chan jika Hak Yong teman sekolah dan tinggal bersamanya. Saat terbangun dari tidurnya, Han terkejut jika Hak Yong sudah berada di rumahnya. Rupanya Han belum mengganti password pintu rumahnya. Dia menceritakan pada Han jika Hak Yong dituduh membunuh seseorang, padahal dia tak melakukannya. Han memberitahukan jika polisi sedang mencari dirinya. Dia akan menyerahkan diri ke polisi, tapi Han harus membantunya. Itulah alasan dia datang ke rumahnya. Tapi jika hakim memutuskan dirinya bersalah, dia akan membongkar rahasia Han di masa lalu pada polisi. Waduh, apaan tuh ya? Kok jadi si Han malah yang terancam? Beberapa saat kemudian, Hak Yong ditangkap polisi di rumah Han. Dalam mimpinya, Jae Chan melihat Han sedang memeluk Nam. Setelah bangun dari tidurnya, dia yang cemburu ngoceh-ngoceh sambil memarahi adiknya yang tak tahu apa-apa. Dasar PA. Ternyata bukan cuma mimpi, tapi Nam baru saja diantar pulang oleh Han. Baru saja akan memeluk Nam, tiba-tiba si Jae Chan berteriak memanggilnya. Halo taksi! Di tempat lain, Hak Yong langsung diserbu reporter saat tiba di kantor polisi. Dia ngoceh-ngoceh karena ulah temannya sehingga dia menyerahkan diri. Han memberitahukan Jae Chan jika Hak Yong adalah temannya satu sekolah dan pernah tinggal bersamanya. Dia tadi pagi datang ke rumahnya dan Han membujuknya untuk menyerahkan diri. Kini kasusnya akan diserahkan pada Jae Chan sesuai mimpinya. Itu sebabnya dia meyakinkannya untuk menyerahkan diri. Jae Chan tak dapat berjanji untuk membebaskannya. Walau dalam mimpi, tapi si Jae Chan ngoceh-ngoceh pada Nam karena memeluk Han. Sejak kejadian Hak Yong, resto ibunya jadi sasaran warga sekitar. Hingga Han menyarankan agar ibunya sementara menutup restonya beberapa hari. Ibunya kesal sidang anaknya belum juga dimulai, tapi selalu dicemoohi jika anaknya psikopat. Lee menemui orang tua korban. Ibunya ngoceh-ngoceh karena sidang pembunuhan anaknya belum juga dimulai. Dia menyalahkan jaksa Jae Chan yang bekerja lambat. Sementara ayah korban mengidap kanker yang divonis dokter umurnya tinggal beberapa hari lagi. Sebelum kematiannya, dia ingin melihat Hak Yong di penjara. Dalam mimpinya, Nam melihat Jae Chan sedang membelikan cincin tunangan untuknya. Di saat mereka sarapan bareng, Nam jadi kikuk dekat-dekat dengannya. Di tempat lain, Hak Yong merasa bete hidup di penjara. Dia mengeluh pada Han saat menjenguknya. Jaksa Jae Chan sangat hati-hati menangani kasusnya, sehingga pembebasannya tertunda. Di tempat lain, Jae Chan sangat tertekan dengan kasus Hak Yong, karena dia diharuskan menang atau publik akan mencaci makinya. Lee berusaha mempengaruhi reporter Nam tentang jaksa Jae Chan yang terlalu dekat dengan tersangka dan terlalu banyak berkomunikasi dengannya. Dia khawatir jika tersangka akan kabur. Lee mewakili keluarga korban khawatir dengan hal tersebut. Dia meminta Nam membantunya. Di tempat lain, Jae Chan meminta semua seniornya untuk melihat proses interogasi pada Han. Dia tak ingin ada kesalahan. Para kucing betina ini pun memperhatikan Han yang ganteng. Di saat dia akan bersaksi di hadapan jaksa, Han menceritakan jika mereka teman satu sekolah, bahkan satu rumah selama 1,5 tahun. 1년 반 전까지 룸메이트였습니다. Saat pertama melihat berita dan rekaman CCTV, Han yakin jika dia memang pelakunya, karena hanya dia yang tertangkap rekaman CCTV. Di tempat lain, Lee tak menuduh Hak Yong pelakunya. Bisa saja itu kecelakaan yang mengakibatkan tewas karena pendarahan. 근데 검시 결과 깨끗했어요. Walau ada pola gambar darah, tapi tak bisa dibuktikan jika itu ulah Hak Yong. Ini tugas Jae Chan yang harus membuktikan jika pola darah itu benar digambar oleh pelaku.
Alasan dia kabur karena polisi pasti akan menangkapnya walau dia tak bersalah. Han menyuruhnya kabur jika dia membunuhnya dan menyerahkan diri ke polisi jika dia tak melakukannya. 안 쓰면 공조 사실이 특정되지 않지. 불쌍해 도구를 그렇게 지. Dia memintanya untuk percaya pada hukum. Salah satu alasannya, korban tak mau memberikan penilaian bagus pada Hak-yong atas pekerjaannya. Dia malah disuruh membuang sampah olehnya. Karena itulah dia jadi marah. Logikanya, jika dia membunuh, dia pasti tak mau membuang sampah. Jae-chan tak yakin jika Hak-yong pembunuhnya, karena waktunya juga tak cukup. 아니, 거기서 죽은 거라면 어떡하나? Tapi masalahnya kepala jaksa tetap menuduhnya. Itu sebabnya mengapa Jae-chan mengundang mereka untuk melihat pemeriksaan Han agar bisa memahami apa yang terjadi. Akhirnya kepala jaksa jadi ragu tentang pendapatnya. Di tempat lain, Lee memiliki bukti jika ayah Hak-yong dulunya pengedar narkoba. Dia mengikuti jejak ayahnya. Saat di sekolah, dia melakukan penganiayaan dan pencurian. 당신 같은 기자들 사이에서 Berita penganiayaan yang pernah dilakukan di masa lalu membuat Hak-yong jadi topik berita utama guna memojokkan dirinya. Dengan berita tersebut, membuat jaksa akan tertekan untuk mendakwanya. Lee tak bisa membebaskannya dan melawan opini publik. Lee meminta Nam untuk membantunya agar Jae-chan mau mendakwanya. 그걸 그냥 보내주면 안 되잖아요. Di saat bertemu Nam, Jae-chan memberitahukan jika dia tak dapat mendakwanya karena buktinya tak cukup. Bahkan hasil otopsi tak memberikan penjelasan yang cukup jika korban dibunuh. Kemungkinan dia memiliki penyakit dan terjatuh hingga kepalanya membentur meja yang mengakibatkan pendarahan. 사인이 외상성 내장인 것도 옷에 혈흔 하나 없는 것도. Siapa yang menggambar pola dengan darahnya itu yang sulit dibuktikan. Karena Hak-yong telah berada di luar rumah dan hanya memiliki waktu 13 menit untuk melakukannya tanpa ada darah di tubuh dan bajunya. Ternyata mesin otomatis pengepel yang melakukannya. Dan terjatuh dari balkon. Bocah yang sedang main bola mengambil dan membuangnya. Nam menolak untuk memberikan kasus Hak-yong di masa kecil, karena ini tak ada hubungannya dengan kasus sekarang. Dengan terpaksa, kepala jaksa menandatangani pembebasan Hak-yong. Berita ini membuat Lee jadi marah. 변호사님. Malam itu, Jae-chan akan memberikan cincin tunangannya pada Nam. Tiba-tiba seseorang menikamnya di hadapan Nam. Dia berteriak histeris karena pacarnya terluka. Tapi rupanya itu hanya mimpi buruk Nam. Mengetahui kejaksaan membebaskan Hak-yong, Lee melakukan konferensi pers guna mempengaruhi pers agar tetap mendukungnya. 저도 시뮬레이션을 해봤는데 Tak mungkin seseorang tak berada di sana sementara ada yang menggambar darah korban di lantai. Dia menuduh kejaksaan tak menyelidikinya dengan benar. Nam terbangun dari mimpinya dan menangis. Takut mimpinya menjadi nyata. 홍주 씨, 이 시간에 왜? Di malam buta, Nam mendatangi rumah Jae-chan dan membuang semua jas seperti dalam mimpinya, yang tentu membuat si Jae-chan heran. Sambil menangis, Nam menceritakan mimpinya. Jae-chan mencatat apa yang dilihat dalam mimpinya. Dalam berita di televisi, dibebaskannya Hak-yong menjadi kontroversi. Pengacara Lee menyalahkan kejaksaan yang tak melakukan penyidikan dengan benar dan membawa-bawa kasus masa lalu, hingga membuat warga protes pada kejaksaan karena membebaskan Hak-yong, yang tentu membuat keluarga juga kecewa. Kedatangan Jae-chan di kejaksaan sudah ditunggu para pendemo. Dengan dibantu temannya, mereka menukar identitasnya. Ujung-ujungnya, si Ji Guang jadi bulan-bulanan para pendemo. Duh, dasar PA. Walau sudah dibebaskan, teror warga pada resto ibunya terus berlanjut. Han membantu untuk membersihkan coret-coretan di pintu resto. Dalam aksi demo lanjutan, seorang pria tak terkecoh dengan ulah Ji Guang. Dia terus memperhatikan Jae-chan. Walau sudah melakukan penyamaran, Ji Guang tetap ketahuan dan dijadikan mainan pendemo. ART yang bekerja di rumah korban menjelaskan jika dia datang 3 kali seminggu untuk beres-beres rumah. Tapi terkadang korban sudah melakukannya sendiri dengan menggunakan vakum robot. 로봇 청소기요? Mengetahui ada vakum robot, Jae-chan terkejut dan mulai menarik benang merahnya. 저기 로봇 청소기가 강아지. Di tempat lain, Nam dengan atasannya sedang menyelidiki sesuatu dengan vakum robotnya.
Dia baru menyadari jika vakum itulah seperti yang terjadi di rumah korban. Karena vakum robot itu dapat memecahkan kasusnya, dia terus mencari tahu bagaimana pola darah itu dibuat. Penjelasan ART jika korban sering mengalami vertigo, bahkan pernah dirawat di rumah sakit. Anehnya, Pak Choi tak menemukan vakum itu di lemari perlengkapannya. Sekretaris Moon memberitahukan jika vakum robot di rumahnya pernah terjatuh dari balkonnya, karena dia akan terus bergerak jika tak dimatikan. Mungkin vakumnya berada di sekitar apartemennya. Setelah mencari tahu pada petugas pos, maka didapatlah informasi pernah ada laporan dari anak-anak yang bermain menemukan vakum tersebut. Tapi vakum itu sudah lama dibuangnya. Tentu peninglah Pak Choi dan Jae Chan begitu melihat tempat sampah elektronik yang diberitahukan petugas pos jaga. Dia heran melihat Nam dan Han juga telah berada di lokasi yang sama untuk mencari vakum yang sama pula. Hade, pas bener ya. 차차씨! Karena Do-hyun yang mendapatkan vakumnya, setelah kejaksaan menganalisanya, stasiun SBC harus dapat meliput berita eksklusif. 만약에 혈흔 분석해서 Seperti kucing mau melahirkan, mereka gelisah menunggu hasil forensik tes DNA korban yang terdapat di vakum tersebut. Mereka senang mendapat kabar jika tes DNA-nya cocok dengan darah korban. Begitu juga dengan Nam dan Han, jadi kerja mereka tak sia-sia deh. Atasan SBC yang selama ini menyalahkan kejaksaan tentu akan malu jika kali ini mereka memberitakan kebenaran, dan dia ingin terus menyalahkan kejaksaan. Walau mendapat tentangan dari Nam dan Do-hyun karena mereka telah menemukan titik terang dalam kasus Hak-yong. Di tempat lain, Jaksa Shin mengingatkan Jae Chan bahwa media tak akan memihak pada kejaksaan walau mereka telah mendapatkan bukti kebenaran karena sudah menjadi perhatian publik. Dampak dari pekerjaan Jae Chan yang diprotes publik juga tersangkut pada adiknya yang tak tahu menau dengan pekerjaan kakaknya. Cemoohan teman-temannya dikarenakan kakaknya membebaskan terdakwa memicu perkelahian di sekolah. Shin menasehatinya jika kasus Hak-yong tetap harus disidangkan agar kejaksaan tak dibuli masyarakat. Biarkan persidangan itu berlangsung. Jika memang terbukti tak bersalah, maka hakim yang akan memutuskannya. Setelah debat panjang, akhirnya atasan mereka menyerah dan menyetujui kebenaran beritanya. SBC merekam pernyataan Hak-yong jika dia tak membunuh korban. Itu hanyalah sebuah kecelakaan saja. 도씨는 자신의 무고함을 밝히 Berita ini membuat publik terkejut karena pola darah itu dibuat oleh vakum robot yang aktif di dekat tubuh korban. Berita di televisi tentu mengecewakan keluarga korban, apalagi perhatian publik mulai terpecah tak menyalahkan lagi kejaksaan. Setelah kalah dari kasus Hak-yong, Lee memberitahukan ayah korban jika dia akan mempermasalahkan Han yang tersangkut kasus lamanya, karena dia berteman dengan Hak-yong. 루비 반지를 고르신 거 보니까 Jae Chan membelikan cincin untuk Nam. Dia berniat memberikannya malam itu. Di tempat lain, ayah korban dalam perjalanan sambil membawa senapannya. Tepat di depan Jae Chan yang berdiri menunggu lampu merah, sebuah mobil berhenti di depannya dan menembakkan senapannya, yang tentu membuat Jae Chan jatuh tersungkur. Peristiwa itu membuat heboh semuanya. Untunglah Nam dapat mengingat plat nomor mobil pelaku dan melaporkannya pada si gendut Oh. Di bagian lain, Pak Tua itu menargetkan Han dan Hak-yong untuk ditabrak dengan mobilnya. Tapi rencana ini tak berhasil karena mobil patroli segera menemukannya. Sementara Jae Chan dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapat tindakan dokter. Insiden itu menjadi berita hangat di televisi. Setelah beberapa minggu, Jae Chan telah siuman dan kembali pulih dari luka tembaknya. Tapi Jae Chan mengalami gejala halusinasi, dia mengira atasannya cewek hingga memegang-megang pipinya. Di tempat lain, Pak Tua masih tak sadarkan diri. Polisi mengawasi kamarnya. Kesimpulan sementara jika Pak Tua ingin melakukan balas dendam selain penyakit kankernya yang kronis. 했습니까? 만나서 하경이는 절대 Jaksa Shin menginterogasi pengacara Lee dan Han karena peristiwa penembakan. Pak Tua emosi setelah melihat foto-foto yang diberikan Pak Lee padanya, sehingga dia salah mengira jika Han dan Jae Chan saling berhubungan dengan Hak-yong. Penyidikan terhadap Lee karena penembakan itu membuatnya merasa terusik dan membuatnya marah.
Dalihnya Pak tua itu juga akan segera meninggal karena penyakitnya. Sementara Sin mengungkapkan penembakan jaksa itu tak bisa didiamkan apapun alasannya. Selesai penyidikannya, Lee malah menawari pekerjaan pada Pak Choi untuk bekerja di firmanya. Tapi dia menolak. Untunglah luka tembaknya sudah berangsur-angsur pulih. Kini Jae-chan sudah dapat berjalan. Jae-chan menolak untuk dipindahkan dari rumah sakit. Dia terkejut setelah mendengar pelaku juga dirawat di rumah sakit yang sama. 왜 날 쐈는지 좀 물어봐야겠다. Dia ingin menginterogasi alasan pelaku menembak dirinya. Esok harinya saat mendatangi kamar Pak tua, Jae-chan ditolak oleh kedua polisi yang menjaga kamarnya. 신검사랑 같은 부서 검사입니다. Karena yang berhak menemuinya hanyalah jaksa Shin. Dengan dibantu Shin, Jae-chan pun menanyai Pak ketua tentang penembakannya. 그 빈자리가 너무 커서. Menurut istrinya, dengan tewas putrinya, kedua orang tua itu merasa terpukul karena sangat mendadak. Jae-chan mengerti perasaannya yang sangat kesal dan marah, terutama pada Hak-yong dan dirinya yang telah membebaskan tersangka. 따님을 칭찬하고 한 번도 거절한 적이 없어요. Dia juga telah mencari tahu tentang kepribadian putrinya yang selalu berlaku baik terhadap orang lain, bahkan pada Hak-yong jika kliennya baik terhadapnya. Itu sebuah bukti jika Hak-yong tak melakukan pembunuhan. Jae-chan harus memberitahukan hal ini agar tak salah paham jika putrinya memang sangat baik. Dia bukan tipe orang yang membuat orang lain marah. Ucapannya ini membuat kedua orang tua itu bersedih mendengarnya, dan ibunya meminta maaf atas nama keluarga. 왜 태도를 바꾼 거야? 생각이 났어. Lee mendapat telepon dari Pak Moon, seorang penulis novel, guna memberitahukan informasi penting padanya untuk bertemu dengannya malam itu juga. 내가 새로 구상하는 소설에 Penulis mulai menceritakan keinginannya. Diawali saat pesta peluncuran novelnya, dia mendonasikan semua keuntungan novelnya untuk beasiswa. 이번 에세이는 그 치는 일을 함께 하다 보니 어렵게 Namun tiba-tiba seorang asisten muridnya bernama Hwan naik ke atas panggung dan memperkenalkan Pak Moon. 진짜 모습을 알려드리고자 무릎이 부서질 때까지 교수님이 이사 Tak diduga dia mengunggah foto-foto kejahatannya yang tentu membuat mereka terkejut. Ulahnya ini membuat Pak Moon marah, apalagi setelah mengetahui jika muridnya merekam pembicaraan mereka. 지금 다 녹음하고 있으니까 어디 Dia mencekik muridnya di depan pintu lift hingga muridnya itu terjatuh ke poros lift. Saat kejadian, dia mendengar seseorang berlari lewat tangga darurat dan meninggalkan topinya. Sementara si korban tak sadarkan diri dan mengalami mati otak. Pengacara Lee dapat memastikan jika kecelakaan ini tak masuk kategori pembunuhan dan masih dapat dibebaskan. Mendengar pendapat Lee yang dapat membebaskan dirinya membuat Pak Moon senang. Tentulah Lee bertingkah dan pasti akan memerasnya. Insiden ini membuat SBC membicarakan dalam rapatnya tentang apa yang telah diperbuat Pak Moon. 아, 나는 문태민 작가 팬이었는데. 엘리베이터 통로에 떨어져서 의식을 잃었대. Kepulangan Jae-chan dari rumah sakit disambut oleh kedua rekannya. Untuk menutupi kejahatannya, Pak Moon menjenguk Hwan di rumah sakit. Han bermimpi jika di pengadilan Jae-chan dikalahkan dalam persidangan Pak Moon. Ayah korban protes karena ketidakadilan sidang ini. Jae-chan pun akhirnya mengundurkan diri dari jaksa. Begitu juga dengan Nam memimpikan kisah yang sama. Saat bertemu, mereka menceritakan mimpi yang sama jika Jae-chan mengundurkan diri dari jaksa. Obrolan serius mereka di kuping Jae-chan. Mendadak hari itu Nam mengambil cuti dan mengajak Jae-chan pergi berlibur, sambil mengungkapkan mimpi buruknya hingga dia berhenti dari pekerjaannya. Kini yang penting Pak Moon harus mencari orang si pemilik topi yang ditemukannya. Pertemuan mereka diabadikan Han yang memang sudah menguntitnya. Pak Moon dapat menemukan bocah yang memakai topi yang pernah ditemukannya. Karena dia memang saksi pembunuhan yang dilakukannya, membuat bocah itu ketakutan hingga ngompol bray. Han yang sudah menguntitnya langsung menangkap Pak Moon. Di tempat lain, Nam mendapat berita dari atasannya jika Han akan mendonorkan organnya untuk 7 orang pasien. Sekretaris Moon memberikan daftar rencana transplantasi organ pada Jae-chan untuk diinspeksi sebelum dokter melakukan operasi. Dia teringat dengan ucapan Nam sebelumnya jika dia akan menginspeksi organ tubuh Hwan setibanya di kantor. 도장 찍어서 보내주세요. 그래야 Pak Choi mengingatkannya jika dokter tak akan mengeksekusi transplantasi tanpa dokumen yang dipegangnya. Jae-chan masih ragu untuk melakukannya. Menurutnya,
Bagaimana jika Hwan mengalami mati otak karena dipukuli seseorang, bukan karena kecelakaan? Dia mengajak Choi untuk menyelidiki kasus ini sebelum memberikan dokumennya. 씩씩하네 우리 찬우. 더 이상 병원에 와서 투석 안 해. Jaksa Sun yang anaknya akan menerima transplantasi ginjal dari Hwan tentu senang karena sakit ginjal anaknya dapat disembuhkan. Baru saja tiba di rumah sakit, dia mendapat panggilan dari Han jika polisi baru menangkap Pak Moon beserta seorang saksi. Tapi tertundanya rencana operasi transplantasi ginjal anaknya membuat Jaksa Sun kecewa. 누구시죠? 환희 선배입니다. Setelah mendapat kabar, Lee datang ke rumah sakit dan mendapat penjelasan dari suster jika Hwan belum diizinkan jaksa memberikan donor organnya. Dengan memberikan bukti rekaman video pada atasannya saat peluncuran novel Pak Moon hingga terjadi kekisruhan. Dia juga baru mendapat informasi jika polisi telah menangkap Pak Moon karena berusaha menganiaya bocah TK yang diduga saksi kunci. 문태민 작가가 유력한 용의자입니다. Pendapat Jae Chan untuk menunda donor organ dari Hwan mendapat tentangan dari Ji Gwang. 7명 목숨을 생으로 날린 거지 않습니까? Mereka tak terus terang jika Chanso, anak Jaksa Sun, akan tertunda mendapat transplantasi ginjalnya jika proses otopsi akan dilakukan. Ulahnya membuat kepala jaksa heran, mengapa dia marah-marah jika mereka menunda proses donor organ untuk dilakukan penyelidikan lebih dulu. 어느 정도 타당한 근거는 있어야죠. Ji Gwang beralasan ada 7 pasien yang telah menunggu donor organ itu. Anehnya, Jaksa Sun malah mendukung Jae Chan untuk melakukan otopsi dan menunda operasi organ dilakukan. Demi keadilan, Jaksa Sun rela anaknya tak diprioritaskan. Duh, terharu gue. 남의 자식 살리기보다 Di bagian lain, ayah korban terus menyadarkan anaknya yang masih pingsan agar menceritakan apa yang terjadi. 구검해야 한다고. Sun menjelaskan pada Ji Gwang jika pendapatnya ini bukan sebagai jaksa, tapi sebagai orang tua. Bagaimana jika anaknya juga diperlakukan seperti itu? Kepala jaksa akhirnya menyetujui untuk menolak transplantasi korban. Jae Chan teringat dengan pertanyaan 6, apakah dia akan menolong 7 orang yang sudah sekarat atau menangkap 1 orang tersangkanya. Jae Chan tak memilih salah satunya. Dia ingin melakukan otopsi guna penyelidikannya berbarengan dengan operasi transplantasi organ untuk menolong pasien yang membutuhkan. Karena perkara ini pernah terjadi di masa lalu. 실행해서 상해치사 선고 받아냈습니다. 드문 케이스지. Dia juga sudah berbicara dengan ahli bedah untuk rencananya tersebut. Mereka hanya perlu memeriksa leher dan kepalanya saja tanpa menyentuh organ lain. Walau kasus seperti itu sangat langka, tapi atasan mengizinkannya sesuai rencana bawahannya. 반드시 밝혀내야지. 밝혀내겠습니다. Dalam kesedihannya, Jaksa Sun mendapat berita baik jika Jae Chan menyetujui operasi transplantasi organ untuk anaknya. Operasi transplantasi pun dilakukan. Ayah Hwan tentu sedih melihat anaknya dipreteli tubuhnya hingga tewas. Kesempatan Lee untuk memeras Pak Moon mulai dilakukan. Tim kejaksaan menyarankan Jae Chan untuk mendakwanya pada penganiayaan, tapi ditolak Jae Chan. 이건 명백히 살인입니다. Dia kekeh ingin mendakwanya dengan pembunuhan. Persidangan pun dimulai. Jae Chan mulai menjelaskan tuntutannya, di mana Hwan sebagai asistennya dipekerjakan termasuk urusan pribadi untuk mencuci mobil dan memoles sepatunya. Duh, tega-teganya. Hingga Hwan dendam dan memberitahukan perbuatannya di saat acara launching novelnya hingga terjadi penganiayaan. Adu argumen antara jaksa dan pengacaranya berlanjut dah. 정당한 항의였습니다. 피해자를 살해하기로 마음먹었습니다. Pengacara Lee menolak dakwaan jaksa jika kliennya berniat membunuh. Apalagi saksi yang masih bocah diragukan kesaksiannya. Nam menemukan cincin pemberian Jae Chan yang disembunyikan ibunya. Karena ponselnya tertinggal, Jae Chan kembali lagi ke rumah Nam. Saat itulah dia mendengar perdebatan antara Nam dan ibunya yang tak menyukai Jae Chan dikarenakan masa lalu mereka. 저때 정검사 쓰러졌을 때 뭐라고 했어? 그리고 까무러치고 제정신 아니었잖아. Nam meminta ibunya untuk dapat menerima Jae Chan karena dia menyukainya. Sidang pun berlanjut. Kali ini menghadirkan saksi lewat video call. Bocah itu ketakutan hingga tak mau bicara. Tapi dengan triknya, Lee dapat membuktikan jika bocah itu labil dan berbicara ngasal. 6번 보트요. 아니요, 434번. Sehingga ucapannya tak dapat dijadikan saksi. Tak mau kalah dengan triknya, Jae Chan pun berbicara dengan gaya anak-anak.
사고를 날 수도 있어요. Hingga tak sadar keterangannya sama seperti pembicaraan yang direkam pada ponsel Hwan. Paman itu mencekik dan menjatuhkan temannya. 어쩌고 저쩌고 했어요. Keberhasilan Jae-chan membuat bocah itu berbicara membuat Lee penasaran. Jaksa Sun membantu Jae-chan untuk melanjutkan sidangnya yang kali ini menghadirkan saksi dokter yang melakukan otopsi. 식으로 부검의 결과가 바뀌거나 Dalam keterangannya, pasien meninggal beberapa saat setelah tim dokter mengambil beberapa organ tubuhnya. Jae-chan memohon pada hakim agar terdakwa dihukum 10 tahun penjara. 뇌사 환자의 가족을 Dalam pembelaan terakhir, Lee mengungkapkan jika kematian Hwan disebabkan operasi transplantasi organ di meja operasi. Jadi dia bukan tewas karena pembunuhan yang dilakukan Pak Moon. 시간이 지나서 심장이 멈 Dalam Undang-Undang KUHP, seseorang dinyatakan meninggal di saat jantungnya berhenti berdetak. Sementara peristiwa itu tak menyebabkan jantungnya berhenti walau dia mengalami cedera dan mati otak. Nah lo. Dengan kata lain, terdakwa tak bisa dituntut dengan kasus pembunuhan. Tiba-tiba ayah korban berteriak tak terima dengan penjelasan pengacara. Jae-chan meyakinkan hakim jika operasi transplantasi itu tak mungkin dilakukan jika kematian otak korban tak terjadi. 법이란 게 참 못된 놈 편이구나. Karena operasi itu dilakukan dalam rentang waktu menuju kematian. Untuk memanfaatkan organ tubuh yang dapat digunakan oleh 7 pasien yang sekarat. Di luar persidangan, Nam terus memberikan penjelasan pada ayah korban. Setibanya di rumah, Nam memberitahukan ibunya jika dia baru saja menghadiri persidangan Jae-chan. 그 재판 보니까 엄마 말처럼 나 Kini dia sadar jika kematian ayahnya dan penembakan Jae-chan bukan dikarenakan dirinya. Insiden itu tetap akan terjadi walau dirinya tak ada di TKP. 이제 홀가분해졌어? Jae-chan terkejut jika mobil yang sedang dipakai selfie itu milik Ji-gwang. Dia membicarakan hakim yang memutuskan 7 tahun penjara pada Pak Moon. 다들 나만 보면 고맙대지. Dia mengajak Nam jalan-jalan ke pantai setelah berhasil meminjam mobil milik temannya. Seorang pencopet ponsel bernama Dae-yong selalu melakukan aksinya. Dia pintar coy, memanfaatkan situasi. Di tempat lain, Lee selalu memanfaatkan kesulitan orang lain. Mengetahui gaji Pak Choi di kejaksaan kecil, dia terus menawari pekerjaan di kantornya. 드리고 칼퇴근도 보장해드리고 Lagi-lagi Pak Choi menolak. Tawaran pekerjaan dari Lee disampaikan pada Jae-chan. Dia mengiming-imingi gaji besar dan uang pensiun. Berita ini membuat Jae-chan gelisah. Dia takut kehilangan Pak Choi sebagai asistennya. 그래서 사양입니다. Karena itu Jae-chan tiba-tiba mendadak baik dan memperhatikannya. Ulahnya ini malah membuat Pak Choi tak enak hati. 가만 계세요. 억지로 Di kantor SBC, atasan sedang menggarap proyek baru. Salah satunya meliput 3 hari aktivitas keseharian di kantor kejaksaan. Jung memberikan surat yang dititipkan temannya bernama Myung untuk kakaknya. Surat itu berisi permohonan terakhir ayahnya sebelum melakukan bunuh diri di penjara karena diperlakukan tak adil oleh pengacara Lee. 담당 검사가 유범형이었어. Karena kasus ini, hingga Lee mendapatkan penghargaan dari jaksa penuntut umum. Sesampainya di rumah, si pencopet Dae-yong sedang diintai oleh Lee. Dia mengaktifkan ponsel hasil curiannya. Salah satu korban bersedia membayar 10 juta won dan mereka harus bertemu di kolong jembatan. Dia tertarik dengan rencana itu. Lagi-lagi Jae-chan dan Han bermimpi buruk, di mana mereka terjebak api di suatu ruangan karena ulah seseorang. 나도 전엔 말이 안 된다고 생각. Rencana Nam yang akan meliput di kantor kejaksaan disetujui atasan mereka. Dia akan dibantu oleh jaksa Shin. Dia yang tahu jika liputannya akan disiarkan di stasiun SBC. Shin pun beraksi demi pencitraan dirinya, hingga meliput interogasi yang dilakukannya. Karena Ji-gwang akan diliput di sesi tugas malam, dengan sengaja dia akan memberikan pinjaman mobilnya pada Jae-chan, asalkan dia yang bertugas malam menggantikan dirinya. Pertemuan Dae-yong dan pria itu pun berlangsung. Setelah menunjukkan uang 10 juta, dia pun mendapatkan ponselnya. Tapi rencana ini jadi kacau karena polisi menggerebek mereka. Panik karena telah terpojokkan, pria itu membuang ponselnya ke Sungai Han. Setelah kejar-kejaran, akhirnya dia tertangkap. Jae-chan terkejut mendengar atasannya memberitahukan jika gilirannya yang akan direkam aktivitasnya oleh Nam. 계장님 이거 냄새는 안 지키겠죠? Di kantor polisi, kedua pria itu ditangkap. Duh, apes ya.
Salahnya dia malah membuang ponselnya ke sungai sehingga polisi tak percaya ocehannya. Sementara Dae-yong ingin bertemu langsung dengan jaksa Chae-chan yang sedang bertugas. Sambil bertanya, Nam merekam pembicaraan mereka. Karena grogi, Jae-chan malah terpeleset dari kursinya. Biasanya jaksa akan melakukan video call sebelum mengeluarkan surat penahanan. Tapi kali ini pelaku akan datang menemuinya. Hingga interogasi itu pun direkam oleh Nam. Awalnya, Dae-yong ngibul pada Jae-chan tentang adiknya yang berusia 9 tahun yang berada di rumah sendirian. Dia memintanya agar tak menahan dirinya. Namun kepala jaksa mengenal pelaku langsung memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan surat penahanan. Karena pelaku ini pernah melakukan penipuan kasus yang sama 10 tahun lalu. Tak percaya begitu saja pada atasannya, dia mendatangi rumah Dae-yong. Menurut tetangganya, dia tinggal seorang diri. Nah, malam itu yang memberitahukan jika putri Dae-yong saat berusia 9 tahun yang cedera punggung karena kecelakaan mobil, meninggal di saat ayahnya sedang dibui karena kasus pencurian ponsel. 대신 당신 같은 검사를 만났다면 Jae-chan baru menyadari jika Nam telah memakai cincinnya. Dia pun langsung saja nyosor deh. Esok paginya, dia menemui kembali Dae-yong dan memberitahukan jika dia akan menahannya karena keterangannya bohong. Dia juga telah mengecek ke rumahnya. Dae-yong memberikan data USB yang ditemukannya untuk diperiksa Jae-chan. Saat memeriksanya, Pak Choi menemukan 19 foto-foto korban pembunuhan berantai yang dilakukan lewat infus. Ternyata data itu berasal dari ponsel yang didapatnya dari Dae-yong yang dibuang ke sungai. Di tempat lain, pemilik ponsel 10 juta telah menunggu pria itu di rumahnya. Nam jadi ragu apa benar Myung pelakunya. Jae-chan diocehi atasannya kembali saat melaporkan pembunuhan berantai yang baru didapat datanya. Dia telah mengingatkan jika Dae-yong suka ngibul. Tapi kali ini Jae-chan menjelaskan jika dia telah mengecek ke rumahnya dan faktanya benar jika dia memiliki putri berusia 9 tahun tapi sudah meninggal. Dikarenakan jaksa yang menanganinya saat itu tak mau percaya dan mengecek ke rumahnya. Tentulah dia menyindir atasannya. Pak Choi yang mengetahui jika pengacara Lee yang menangani kasus Myung menemuinya. Dia langsung menuduhnya jika Lee telah memanipulasi barang bukti. Lee yang saat itu masih jadi jaksa ditemani oleh Pak Choi. Setelah mendapatkan alamatnya dari Do-hyun, Nam bergegas menemui pria itu. Saat masuk ke rumah kontainer, dia terkejut karena Jae-chan juga sedang berada di tempat yang sama. Dan pria yang akan ditemuinya telah tewas. Mereka dikejutkan karena seseorang tiba-tiba mengunci rumah kontainer tersebut. Tentulah ini ulah si pelaku. Beberapa saat kemudian, pria itu melemparkan bensin dan membakarnya. Yang ternyata ini bagian dari mimpinya beberapa waktu lalu. Di saat mereka terjebak api, untunglah Pak Choi datang membukakan pintu kontainer dan menyelamatkannya. Ulah gegabah Jae-chan membuat Pak Choi marah karena dia tak diberitahukan sebelumnya dengan alasan di luar jam kerja. Padahal itu mengancam jiwa mereka. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Jae-chan baru menyadari jika Pak Choi bukan hanya penyidik kejaksaan, tapi juga seperti orang tuanya. Di tempat lain, siapakah orang misterius bertopi ini yang sedang menguntit pengacara Lee? Nah, menjelaskan dalam rapatnya jika mereka baru menemukan foto-foto korban pembunuhan berantai yang tewas di infus, yang pelakunya bernama Myung sudah ditangkap. Mereka harus menyelidiki apakah pemilik ponsel ini bagian dari kaki tangannya atau memang pelakunya. Begitu juga dengan tim kejaksaan mulai meragukan jika Myung pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Agar tak terulang kejadian terperangkapnya bawahannya, kini kejaksaan harus berkoordinasi di antara jaksa. Jae-chan harus kembali menyelidiki kasus selama kejaksaan dan akan memeriksa pengacara Lee dan penyidik Pak Choi yang saat itu jadi asistennya. Dengan resiko Pak Choi akan kena sanksi kejaksaan karena lalai. Ulah Ji-guang yang tak mematuhi praduga tak bersalah membuat Jae-chan tersinggung karena membicarakan Pak Choi yang berada di dekat mereka. Di tempat lain, Jae-chan jadi emosi karena Nam dan Han juga mulai menuduh Pak Choi diduga menjadi kaki tangan pembakar rumah kontainer.
Padahal dia telah menyelamatkan mereka. Duh, tega-teganya ye. Kejaksaan memanggil saksi yang melihat pelaku kabur dari TKP. Tapi saksi kebingungan sendiri deh karena pelaku menutup wajahnya. Jae-chan memberitahukan teman Jung jika kasus ayahnya akan diselidiki ulang. Tiap hari, Lee mendapat pesan teror dari seseorang. Belum juga mengetahui siapa yang telah meneror selama ini. Sekarang, Nam memojokkannya dengan berbagai macam pertanyaan kasus di masa lalu jika Myung bukan pelaku yang sesungguhnya, sesuai dengan laporan yang masuk ke SBC. 영희석 사무실에서 나온 압수물 중에 살인... Penyelidikan berlanjut menggunakan dokumen yang ada saat penyitaan barang bukti. Jika memang dimanipulasi, entah siapa yang melakukannya. Lee tambah panik mendapat pesan ancaman jika pelakunya ditangkap maka akan dibongkar kasus manipulasinya. Mereka bersepakat untuk bertemu. Betapa terkejutnya mereka jika yang datang menemui Lee adalah seorang wanita. Lee merasa dipermainkan karena pesan teks yang dikirimkannya. Wanita itu belum dipenjara karena Lee telah membantunya. Padahal dia mengakui telah membunuh 20 orang pasien. Dari penyelidikan Do Hyun, jika pelakunya seorang wanita, itu berarti Ju Won yang melakukannya. Dia salah satu pasien lama di rumah sakit tersebut. Dia ditempatkan bersama 8 korban pembunuhan. Dia tak dituduh sebagai pelaku karena dia dianggap sebagai korban yang selamat. 너무 불공평하니까. Ju Won menceritakan alasannya mengapa dia membunuh mereka. Setelah mengalami beberapa kali operasi, kondisinya tak kunjung sembuh, sementara pasien lain dapat sembuh. Inilah pemicu dirinya merasa dendam pada pasien lainnya. Dia sebenarnya sudah pasrah untuk ditangkap, karena memang dia pelakunya. Tapi dia terkejut jika jaksa Lee menangkap orang lain. Dia merasa mendapat harapan karena ulah jaksa itu. Kejaksaan pun mulai mendapatkan titik terang jika pelaku sebenarnya adalah Ju Won. Tapi mereka kesulitan karena Ju Won selalu mengganti-ganti nomor ponselnya. Menyadari si pelaku pembunuhan yang sebenarnya berada di hadapannya, membuat Lee jadi emosi dan panik. 사람들을 죽였으니까 사람들을! 그 사람은 살아야지. Semuanya sudah terjadi. Pelaku palsu Myung juga sudah bundir, alias bunuh diri. Tapi bagaimana dengan dirinya yang tiba-tiba akan muncul? Keluarganya tentu akan mengetahui jika ayah mereka tak bersalah. Dan apa yang akan terjadi dengan pengacara Lee? Saat itu, jaksa menemukan botol-botol obat di ruang Myung. Dan jaksa memanipulasi botol temuannya jika Myung pemiliknya. Pada kejadian sebelumnya di rumah kontainer, si Ju Won telah menyiapkan obat untuk membunuh Yong Pyo. Jae-chan mimpi buruk lagi di mana Nam sedang bertemu Lee di kantornya dan kemunculan Ji Won yang juga akan bertemu Lee. Setelah kondisi Nam sudah pingsan, dialah orang ketiga yang mengetahui perbuatan mereka. Karena tak dapat menghubungi Nam, Jae-chan pun bergegas menemui Lee dan memberitahukan tentang mimpinya pada Han. Sementara Lee membawa Nam yang sudah pingsan. Iring-iringan polisi dan Jae-chan menuju kantor Lee. Di bawah hujan, Nam yang tak berdaya disuntik oleh Ju Won. Mati listrik menghambat polisi untuk segera bergegas ke atap apartemen hingga harus melewati tangga darurat. Hingga akhirnya menemukan Nam yang sudah tak berdaya. Dengan susah payah, Han membopong Nam hingga ke lobi. Di waktu yang pas, Jae-chan tiba di lokasi dan meminta Han untuk menghubungi tim medis. Dia melakukan pertolongan pertama pada Nam. Begitu juga dengan Lee dibawa ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Saat siuman, polisi meminta keterangannya. Lee menjelaskan setelah meminum kopi, mereka kehilangan tenaga dan pusing-pusing. Mungkin seseorang memasukkan obat untuk meracuninya. Dia melihat Nam di bawah seorang wanita, tapi dia tak dapat menghentikannya. Dia membenarkan Ju Won yang mati terjatuh dari atap gedung sebagai pelakunya. Beberapa hari sebelumnya, Ju Won datang menemuinya dan mengakui sebagai pembunuh berantai. Berkat pertolongan pertama yang dilakukan Jae-chan, membuat Nam selamat dari kematiannya. Ibunya senang mendengar penjelasan dokter jika masa kritis Nam telah lewat. Tapi dia tak bisa memastikan kapan Nam akan siuman. Karena beban moralnya yang merasa bersalah, Pak Choi mengundurkan diri dari kejaksaan. Dia akan bekerja dengan firma hukum milik Lee. Alasannya, dia bersalah karena setiap keluhan adiknya yang sedang mengikuti wajib militer tak pernah digubrisnya. Hingga suatu hari adiknya kabur dari barak. Saat adiknya menemuinya, dia hanya memikirkan jika adiknya kelaparan, bukan menyuruhnya untuk menyerahkan diri.
Hari itu Pak Choi mendengar jika adiknya telah membunuh atasannya dan merenggut nyawa orang lain. Rasanya dia ingin bundir karena merasa bersalah telah berbohong. Cerita ini juga menyulitkan Jae-chan karena yang dibunuh adiknya adalah ayahnya. Kepala jaksa menyuruh timnya agar menutup kasusnya karena Ju-won telah tewas. Walau kini mereka mendapatkan bukti-bukti kuat, tapi apa yang mau didakwa? Lee berlutut dan meminta maaf pada anak Pak Myung karena dia tak teliti menyelidiki kasus ayahnya. Setelah hukum tak dapat menuntutnya, membuat pria muda itu menendangnya. Mengetahui Nam sudah siuman, Jae-chan pun bergegas ke rumah sakit. Pak Choi mulai bekerja di kantor barunya. Atasan Lee kecewa mendengar Nam tak dapat membantunya karena kesalahpahaman yang baru saja terjadi. Nam telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Han bermimpi jika di pengadilan tak dapat membedakan warna payung yang dilihatnya. Dalam persidangan mendakwa Lee, kali ini atasan yang menanganinya, sementara Jae-chan ditemani Ji-gwang. Dia meminta Nam, Han, dan Pak Choi untuk bersaksi. Persidangan pun dilanjutkan dengan menghadirkan para saksi. Saat bersaksi, Pak Choi dipojokkan karena bukti yang ditulis tangannya. Kesaksian ini berujung pengacara Lee yang diuntungkan dengan rusaknya barang bukti. Dalam kesaksiannya, Nam memberitahukan jika kondisi Lee masih segar. Karena dialah yang membopongnya ke atap gedung. Dia juga melihat keduanya memegang payung. Han teringat dengan mimpinya seperti yang sedang disaksikan dalam persidangan. Pengacara memojokkan Nam jika keterangannya hanyalah halusinasi karena efek obat yang diberikan padanya. Tentu Nam membantah jika dia berhalu. Begitu juga dengan Jae-chan, jika keterangannya dianggap halu, berarti keterangan Lee juga dianggap sama karena dia juga meminum obat yang sama. Saksi terakhir yang dihadirkan adalah petugas Han. Pak Choi mengingatkan Jae-chan agar kejaksaan mengeluarkan surat pencekalan pada Lee sebelum dia kabur ke luar negeri. Dia melihat kopernya yang sudah dipersiapkan di dalam mobilnya. Mungkin setelah persidangan ini selesai, dia akan segera kabur. Ji-gwang memberitahukan rencana pencekalan ini pada kedua temannya. Han bersaksi dalam persidangan selanjutnya. Dia orang yang membopong Nam dari atap gedung hingga ke lobi. Dia juga melihat kedua payung yang tergeletak di TKP. Dari kedua payung itu juga ditemukan sidik jari terdakwa. Lee yang tak berniat membunuh Ju-won bertentangan dengan pernyataannya sendiri. Dalam bersaksi, tak diduga Han malah tak menyebutkan warna payung itu seperti yang telah diberitahukan Nam sebelum persidangan. Dia malah mengakui jika dia buta warna. Dia berencana selesai persidangan, Han akan mengundurkan diri dari kepolisian karena persyaratan masuk kepolisian tak boleh buta warna. Tapi dia dapat menjelaskan bentuk payung dan gagang payungnya yang bengkok sesuai dengan foto yang ditampilkannya. Menyadari persidangan akan kalah, atasan Lee akan menyuruh orang lain untuk menggantikannya. Selesai persidangan, Han tetap akan mengundurkan diri dari kepolisian. Perkiraan Pak Choi benar bahwa Lee telah memiliki tiket untuk kabur ke luar negeri. Kejaksaan segera melakukan pencekalan. Merasa dikhianati dalam persidangan, Lee marah kepada Pak Choi. Beberapa saat kemudian, Pak Choi pun ditabrak dengan mobilnya. Dan Lee berakhir ditangkap petugas. Dalam sekaratnya, Pak Choi meminta Jae-chan agar tak menyalahkan diri sendiri. Kematian Pak Choi membuat Jae-chan menangis histeris. Di rumah duka, Pak Choi tak membolehkan orang yang datang memberikan santunannya. Dalam siaran berita, Nam mengungkapkan jika Lee akan dijerat pasal berlapis yang memberatkan dirinya. Di persidangan terakhir, Jae-chan menuntut Lee hukuman seumur hidup. Cerita ditutup pernikahan Ji-gwang dengan temannya Jaksa Sun. Sementara hubungan Jae-chan dan Nam kini telah disetujui ibunya. 매일매일 평생.